Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indrani dengan NPM saya 1C023 010 dari kelas 3E S1 Akuntansi 2023. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UTS Akuntansi Keuangan 2. Karena yang pertama itu adalah profesion adalah sebagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan melunasnya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap profesion ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyudutkan tingkat tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan apa kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Jawabannya, saat tingkat terjadinya 50% berdasarkan pengalaman masa lalu, perhitungan harus melalui estimasi secara andal. Jika perusahaan menghadapi gugatan pengacara menilai kemungkinan besar perubahan akan kalah, perusahaan harus mencatat profesional untuk biaya penyelesaian gugatan tersebut meskipun jumlahnya belum pasti. Jika perusahaan menjual produk dengan generasi dan garansi dan dari pengalaman sebelumnya tahun bahwa beberapa produk akan diklaim dalam generasi garansi, perusahaan harus mencatat profesion untuk biaya perbaikan atau pergantian. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium maupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Ya, agar nilai carrying amount saat tanggal jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi. Karena saat jatuh tempo kita akan melunasi obligasinya sebagai nilai nominal normal. Nomor 3 yaitu treasury treasury share merupakan akun kontrak dari ekuita dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Jawabannya karena menggunakan metode share perolahan, maka nilai share capital ordinary tidak akan berubah. Cara perhitungannya tetap jumlah saham beredar dikalikan nilai nominal sih. Tetapi kita akan menyajikan treasury share di bawah retain carrying carrying sebagai pengurangan, maka ekuitas secara keseluruhan akan berkurang. Kemudian Kemudian yang empat, salah satu alasan mengapa melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share EPS. Jelaskan mengapa melakukan RT share ini dapat meningkatkan EPS. Jadi, treasury share ini adalah pembelian kembali saham yang beredar, sehingga saham yang beredar menjadi sedikit rumus dari earning per share adalah laba atau jumlah saham beredar. Jika pembagian semakin kecil, maka earning per share-nya akan semakin besar. Dan nomor 5, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Jika nilai wajar aset dan sahamnya sama diketahui, maka diambil nilai yang paling wajar. Jika nilai wajar dari salah satunya tidak diketahui, maka nilai wajar yang digunakan adalah nilai wajar yang tersedia. Jika tidak diketahui semuanya, maka penilaian dan bantuan parsial. Kemudian nomor 6, jelaskan bagaimana pelaporan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan ekuitas yang lain. Maka bond payable akan dihapuskan, letakkan di debit sebesar nilai nominalnya, kemudian aset atau sekuritasnya akan dihapuskan juga, diletakkan di kredit sebesar nilai buku. Jika nilai bond payable lebih besar nilai buku aset, maka akan mengakui adanya keuntungan dari pelunasan untung. Begitu sebaliknya, selain itu, jika nilai buku aset dinilai lebih rendah, maka kita akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap. Begitu sebaliknya. Kemudian nomor 7, ketika perusahaan menggunakan fair volume untuk menilai non-cross liabilities,
yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi ketika kewajiban jangka panjangnya dilunasi sebagai jatuh tempo, akan terdapat selisih antara requisition cash yang harus dibayar dan nilai buku jika requisition cash lebih besar dari nilai buku maka diakui sebagai kerugian. Maka nilai requisition cash lebih kecil nilai buku maka diakui sebagai keuntungan. Hal ini akan mengaruh laporan laba rugi tepatnya pada bagian penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang terakhir, teori yang terakhir yaitu nomor 8, di mana dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total ekuitasnya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share kapitalnya. Yaitu karena jika perusahaan membagikan share dividen, berarti perusahaan akan menerbitkan saham baru sehingga menyebabkan saham beredar juga bertambah, tetapi hari ini juga diimbangi dengan bertambahnya share capital ordinary. Akibatnya penerbitan saham baru sehingga ekuitas perubahan akan tetap. Baiklah, selanjutnya untuk hitungan soal pertama. Hitungan soal pertama, karena saya di sini dengan MPM cewek dengan MPM-nya genap, maka saya mendapatkan soal yang kedua, di mana untuk mendorong penjualan sarapan Aladin, Lopion Company menetapkan satu kupon untuk setiap kotak. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga $1,50 per boneka dan menjual 500.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Selama tahun 2022, 115.000 kupon telah ditukarkan. Di mana di sini perintahnya yaitu siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Di mana untuk mencatat pembelian 40, di mana setiap jurnal untuk mencatat semua transaksi yang disiapkan yang diperlukan untuk mencatat pembelian hadiah, catat pembelian hadiah dari penukaran boneka anak-anak berjumlah 40.000 boneka dengan harga 1,50 dolar dengan harga satu boneka $1,50, di mana premium inventory ini didebitkan sebesar $60.000 dan di bagian cash ini dikreditkan sebesar $60.000. $60.000 ini dari dari jumlah pembelian hadiah dari penukaran boneka anak-anak yaitu sebesar 40.000 juta dikalikan dengan harga satu bonekanya sebesar $1,50, maka jumlahnya yaitu 60. Kemudian di bagian kedua ini, jurnal bagian 2 ini, beban premi dan kewajiban premi. Total total kotak Aladin terjual, total kotak Aladin terjual yaitu 5 yaitu 500 ribu rupiah dan perkiraan permukaan hadiahnya yaitu 60%. Maka jadi total perkiraan penukaran hadiah itu menjadi totalnya 300 juta. 300 juta dari 500 juta dikalikan 60%. Berarti sekitaran ada 300 juta rupiah kotak yang mungkin akan ditukarkan untuk mendapatkan hadiah tersebut.
Kemudian perkiraan biaya pertukaran hadiah yaitu 300 300 juta kotak dibagikannya dengan 5. Mengapa 5? Karena untuk mendapatkan satu boneka anak-anak ini membutuhkan 5 kupon. Sedangkan dalam satu satu kotak itu cuma ada satu kupon, berarti kita butuh 5 kotak untuk menukarkan satu hadiah ke anak-anak. Jadi 5 dibagikan dengan 5, lalu kemudian dikalikan dengan beberapa biaya hadiah tersebut. Berjumlah 1,50 dolar, maka jumlahnya yaitu 90 juta rupiah. 90 dolar. Kemudian kita kemudian kita ada kita jurnalkan, ada cash berjumlah 1.875 dolar. 1.500.000 ini kita debitkan sebesar total total kotak Aladin yang terjual dikalikan dengan harga persatuannya kotak. Maka jumlahnya dapatlah 1,87 juta 1.875 dolar. Kemudian sama dengan sales revenue totalnya. Kemudian ada premium expense dapat 900, itu dari dijurnalkan juga karena tadi kan sudah dicatat adanya persediaan premium, terus juga premium liabilitasnya karena belum keluar dari akan dikeluarkan kalau kupon dikreditkan. Maka jumlahnya yaitu 90.000 dolar. Lalu yang ketiga yaitu jurnal terakhir, yaitu ada untuk mencatat penukaran akrual 115.000 kupon premium. Maka jurnalnya yaitu premium liability. Premium liability itu sebesar di bagian debit sebesar 34.500 dolar, dan di bagian kredit itu ada premium inventory sebesar 34.500 dolar. Kemudian untuk perhitungan kedua, karena saya MPM-nya dengan PM-nya genap, maka saya mendapatkan di bagian 1 Januari, di mana Simmons Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nilai nominal 900 dolar tertanggal 1 Januari 2022. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 10% untuk bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dari 1 Juli, dan obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest tanggal 1 Januari 2025. Obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Di mana di mana pertama-tama kita harus mengidentifikasikan apakah obligasi ini diterbitkan pada tingkat premium atau diskon. Langsung saja kita cari bagian pertama ini. Di bagian pertama ini, Mercury Value of Bond Payable jatuh temponya itu 900 dolar, kemudian 900 dolar. Kemudian kita present value dua buah dua buah. Yang di pertama itu untuk obligasi, yang kedua itu untuk bunga obligasi. Jadi kita ke pokok dulu. Jadi present value itu dari 900 sebesar sebesar nilai nominal 5 tahun dengan tingkat bunganya 8%. Nah, tingkat bunga yang digunakan ini menggunakan market interest parent. Nah, berarti interest payable ini menggunakan dalam 1 tahun kemudian dikalikan dengan present value in fact interest factor atau PVIV
yaitu 10,4%. Jadi untuk perhitungan nilai nominal dikali dengan parent value PVIV. VIP maka jumlahnya 3 maka jumlahnya 608.400 dolar. Kemudian ada branch value 45.000 dolar untuk 5 tahun tingkat bunga 8% sebesar 364.9.995 dolar. Kemudian ada interest payable dikalikan dengan PVIFA, present value interest factor, anuitas, sama aja seperti yang PVIF, yaitu 10,4%. 10,4 ini sama saja kayak yang tadi ya. Yang kayak tadi, maka kita kalikan jadi jadi 848.400 dolar. Kemudian from sale of bonds-nya sebesar 973.395 dolar itu dari yang soal yang di atas tadi, dan premium on bond payable itu dari bond payable berjumlah dari 37.395 dolar. Maka di sini kita membutuhkan bantuan tabel amortisasi. Pertama, kita catat tanggal penerbitan obligasinya pada tanggal 1 Januari 2022. Langsung saja kita letakkan di carrying amount sebesar 973.395 dolar. Sebesar apa? Sebesar nilai present value tadi. Maka langsung kita jurnalkan, di mana jurnal saat penerbitan obligasi yaitu cash-nya bertambah di sebelah debit sebesar nilai carrying amount yaitu 973.395, dan kemudian di bagian kreditan ada bond payable sebesar 973.395 dolar. Kemudian kita catat tabel amortesis yaitu pada 1 Juli 2022. 7 Juli 2022. Pertama ada kolom debt, kolom cash paid, interest expense, premium amortization, dan carrying amount, dan carrying amount abon itu dari obligasinya. Kemudian jadi untuk pembayaran bunga pada Juli 2022 itu interest expense-nya yaitu 38.936 dolar, dan bond payable-nya berjumlah 6.064 dolar, karena kita membayarnya beban bunga, kita mengeluarkan cash, jadi kita kreditkan sebesar 45.000 dolar. Kemudian untuk yang ketiga itu ada jurnal pembayaran bulan Juli 2023, di mana expense-nya 38.441, dan bond payable-nya yaitu 6.559 dolar, dan di bagian kreditnya ada cash sebesar 45.000 dolar, dan seterusnya sama saja seperti itu.
sampai jurnal pembayaran bunga Januari 2025. Sama saja seperti interest expense sebesar 37.662.622 dan bond payable-nya sebesar 707.378 dolar dan cash di bagian kredit itu sebesar 45 dolar. Kemudian kemudian untuk melunasi obligasi pada Januari 2025, requirements requisite parents ini tuh kas yang harus kita keluarkan untuk melunasi obligasi itu per tanggal 1 Januari 2025 sehingga karena di sini lebih besar carrying amount daripada obligasinya. Pada obligasinya per, per tanggal 1 Januari 2025 apa daripada rekasiensi prof atau kas yang harus kita bayarkan, berarti kita mengalami dari keuntungan dari obligasi ini dapat di mana carrying amount ini yaitu 933 lebih besar kan dari requisition parents-nya, dan kemudian gain on excitement-nya sebesar 15.171 dolar. Sehingga kita buatlah jurnalnya, bond payable didebitkan sebesar carrying amount yaitu 933.171 dolar. Kemudian karena ada selisih positif, jadi mengakui adanya keuntungan dari pelunasan obligasi percepat percepat yaitu pada akun gain on equipment of bond sebesar 15.171 dolar. Maka di sini cashnya yaitu di bagian kredit sebesar 948.343 dolar. Selanjutnya untuk soal ketiga. Untuk soal ketiga, yaitu MHK memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Di mana share capital preference rate 6%, tingkat bunganya dengan nilai nominalnya yaitu 50 dolar per saham dan beredar kemudian ada 20% saham yang di yang diautorisasikan, ada 6.000 saham yang diterbitkan dan diedarkan, jadi dikalikan saham, jadi di sini hasil 300.000 dolar ini dolar ini 3.300 dolar ini dari 6.000 ini dikali nilai nominal saham yaitu 500 dolar per saham. Kemudian share capital ordinary dengan nilai nominal 10 lembar per saham dengan nilai saham yang diterbitkan adanya 40.000, jadi 40.000 dikali harga nominal saham jadi sebesar 400 dolar. Kemudian ada share premium ordinary
berjumlah $200 dan retained earning berjumlah $50. Maka total ekuitasnya $950.000. Di sini dimintanya jurnal yang pertama yaitu selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait dengan ekuitas sebagai berikut. Sebagai berikut. Sebagai berikut. Ya, jurnalnya di bawah. Di mana kita harus ingat, kita harus ingat ini akan harga gudangnya. Ini kan harga gudangnya. Harga gudangnya ini berdasarkan besar berdasarkan brosur. Jadi kita berdasarkan brosur itu sebenarnya bukan nilai wajar karena berdasarkan brosur itu kehendak keinginan dari penjualnya. Sedangkan yang kita menggunakan brosur itu kehendak atau keinginan dari penjualannya. Sedangkan yang kita menggunakan harga pasar, jadi kita lebih baik menggunakan nilai saham yang ini. Nilai saham yang ini. Jadi kita lebih baik menggunakan saham yang ini. Sehingga boil sehingga building ini berjumlah ini kita catat sebesar nilai sahamnya ketika ada 10.000 saham 10.000 saham yang diterbitkan dengan nilai pasarnya 15 dolar per lembar. Jadi dikalikan dengan 150 dolar, maka hasilnya 150.000 juta dolar. Kemudian kita mengkreditkan share capital ordinary ini itu tetap dicatat sebesar 100.000 dolar saham yang diterbitkan kali dengan nilai nominal, kemudian ada selisih di antara share capital dengan share capital dan building. Selisih itu kita akui sebagai share premium ordinary. Premium jadi ordinary-nya yaitu sebesar 50.000 dolar. Dari 150.000 dolar dikurangkan dengan $100, maka hasilnya $150. Lalu kita update. Share capital preference tidak ada perubahan. Preference ini tidak ada perubahan sama yang tabel di atas. Di mana perubahan tadi 40 saham diterbitkan untuk digunakan, maka saham yang diterbitkan itu bertambah 10.000, yang awalnya 40.000 jadi 50. Jadi kemudian pemiliknya itu dikalikan saham yang diterbitkan kali nilai nominal. Lalu share premium ini yang tadi yang jadi 50 dikalikan dengan 10.000. Lalu jadi kemudian penilainya itu dikalikan saham yang diterbitkan kali nilai nominal. Lalu share premium ordinary bertambah atau update menjadi 250. 250. Kemudian earning tidak ada perubahan. Jadi total retaining earning yaitu 50.000 dolar. Maka total ekuitasnya yaitu $1.100.000. Nah, lanjut transaksi nomor 2. Kita lanjut ke transaksi nomor 2. Menerbitkan 10 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual sebesar $160 pada brosur. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah 15 per lembar.
Maka jurnalnya maka jurnalnya itu jadi saham saham yang beredar tadi ada 50%. 50%, 50%, 50.000. Terus pada transaksi yang kedua ini, itu kita tarik lagi dari 50, kita tarik jadi 5.000. Nah, treasury share, kita didebitkan dahulu treasury share didebit, terus cash di kredit, sebesar apa? Sebesar saham yang ditarik kembali dikali dengan nilai yang dibayarkan kali 15, maka jumlahnya 75.000 dolar. Kemudian ada pengaruh di bagian sini ya. Ada di pengaruh di bagian sini, tapi kalau share capital preference-nya tetap. Kalau untuk share capital ordinary yang ini nilainya tetap, akan tetapi kita update di bagian 45, yang 45 yang 45 ribu. Kemudian terus share capital ordinary-nya tetap juga. Kemudian selanjutnya rating share ini akan mengurangi dari ekuitas ini. Jadi kita minuskan menjadi 75.000 dolar. Lanjut transaksi ke nomor 3. Transaksi nomor 3 yaitu membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 per lembar. Nah, sehingga cash kita ini bertambah. Kenapa bertambah? Ya karena kita menjual kembali saham yang kita tarik sebelumnya sebesar nilai yang kita terbitkan kembali kali dengan harga pasar. Tadi kan 16 dikalikan dengan saja dapat 24.000. Kemudian karena kita menerbitkan saham yang sudah kita tarik, berarti saldonya itu jadi nilai yang diterbitkan kembali kali harga beli treasury treasury share kita kita ini kan 15 per lembar. Kemudian ini ada selisih kan. Nah, selisihnya itu kita catat sebagai share premium tertiary berjumlah 1.500 dolar. Kemudian transaksi yang keempat, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 6 dolar, 16 dolar per lembar. Itu di transaksi bagian 2. Jadi ini kita kalikan, ini kita kalikan kalikan untuk saham preferensi itu 60%. 6% dikalikan 66.000, lalu 6.000 itu dapat saham yang diterbitkan, kemudian dikalikan dengan 50 dolar. 50 itu harga nominal saham preference dapat dari 18.000 dolar. Maka hasilnya 18.000 dolar. Nah, kemudian saham beredar 1 Januari 2022.
1 Januari. Nah, saham yang beredar di 1 Januari itu kan ada 40.000 lembar. Kemudian pada transaksi nomor 1 itu kan kita menerbitkan saham baru untuk memperoleh gedung. Jadi saham ber- beredar kita akan bertambah 10.000. Tambah 10.000. Nah, kemudian di tanggal 2 itu kita menarik kembali saham yang diterbitkan sebanyak 5.000. Berikan sebanyak 5.000. Jadikan transaksinya berkurang. Transaksi 2 berkurang saham yang beredar. Jadi minus. Kita buat minus. Nah, habis kita tarik, kita jual kembali sebanyak 100.500. Jadi menambah lagi kan. Nah, lalu ini kita jumlahkan dapat hasilnya yaitu 46.500. Kemudian kemudian ini ada kemudian dari dasar ini kita cari dividennya karena di dalam transaksi ini tuh dividen atau saham biasanya itu 0,5 per lembar. Tadi kan ada 46.500 dikalikan dengan 0,5. 0,5 dapatlah hasilnya 23.250 dolar. Terus karena kita bagikan dividen, kita mencatat rating earning, jadi kita